Pace bene, hari ini kita berbicara tentang akhir zaman. Kedatangan kedua Yesus. Sebelum sampai ke topik sana, saya mau katakan ada video tentang bacaan setiap hari. Video terakhir saya buat di linknya di deskripsi video ini. Silahkan menonton bila berkenan. Mengapa harus bicara tentang akhir zaman? Inilah momen akhir zaman kita. Kita tidak berpikir tentang hari kiamat yang simultan untuk semua orang. Sudah banyak yang mencoba meramalkannya. Kalau kita ingat-ingat ya, tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 ada kiamat katanya. Dalam arti kolektif, semua hancur, tidak terjadi juga. Ada lagi tahun 2022 atau 2002, macam-macam ramalan, tidak terjadi juga. Tetapi apakah itu artinya tidak ada akhir zaman? Ada akhir zaman. Kita semua memiliki akhir zaman kita. Memento mori katanya. Ingatlah, engkau akan mati, engkau mati. Oh gitu ya. Berakhir hidup kita di dunia ini dan sadar bahwa hidup ini ternyata berakhir di dunia ini, kita dipaksa untuk merenung. Nah gitu ya. Kesadaran akan tidak abadinya kita di dunia ini, akan tinggal ya yang kamu cari selama ini, yang sudah kamu kumpul-kumpul itu, tinggal juga. Tidak dibawa mati. Yang punya mobil 1, mobil 2, yang tak punya mobil, yang tak pernah naik mobil, berakhir juga. Nah, saya berpikir, mengapa? Apa yang relevan dari berbicara tentang Bapak Gereja? Akhirnya saya temukan salah satunya adalah akhir zaman. Mengapa? Karena orang dari dulu sudah memikirkan karena kecemasannya, karena imannya, juga dari dua sisi yang berbeda, berbicara tentang akhir zaman. Sudah 2000 tahun, katakanlah ribuan tahun. Sekarang pertanyaan serupa masih menakut-nakuti orang yang sedang memikirkan tentang kematian itu. Nah, inilah yang membedakan orang beriman dengan yang tak beriman. Ini yang membedakan. Menarik untuk saya, pernah sekali saya dengar renungannya Paus Fransiskus. Saya tidak berbicara tentang optimisme kepadamu. Tidak, kata Paus Fransiskus. Karena kalau saya pakai kata optimis, itu adalah ranahnya psikologi itu katanya. Tetapi saya berbicara kepadamu tentang speranza, harapan. Karena inilah iman kita. Yang kita imani. Ada harapan akan kehidupan abadi bagi orang-orang yang percaya kepada Bapa dan karyanya dalam diri Putra. Maka perhatian yang selalu terarah pada akhir zaman ini, pada pertemuan kedua kalinya dengan Yesus, ini menyangkut eskatologi semua. Mungkin peristilahan saya campur-campur karena ini tidak dalam situasi sangat ilmiah kita berbicara. Tetapi kita mau katakan ada akhir dari semua perjalanan kita. Dan di akhir itu nanti kita ketahui bahwa kita menemukan awal dari keabadian kita. Dan kita tahu bahwa dengan sampai ke sana kita tinggalkan semua yang material ini. Tubuh kita pun kita tinggalkan. Meski kita percaya ada kebangkitan badan. Ini menariknya rumusan iman yang kita miliki. Ada juga kebangkitan badan. Tetapi ini semua hendak merumuskan kepada kita, membuat lebih terang bagi pikiran kita yang terbatas ini, ada pengharapan bila beriman. Kita harus hidup dengan kesadaran yang tetap dan teguh akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita
harus siap sambut dia dengan iman yang kuat dan hati yang saleh. Irenaeus dari Lyon berkata begitu dalam tulisannya Against the Heresies. Persoalannya adalah bahwa iman kita tidak kuat, hati kita tidak cukup saleh untuk menyambut dia, untuk melihat kehadirannya. Terlalu banyak kesibukan kita, kecemasan kita masa kini saat ini, sehingga hari esok kita itu tidak bisa kita kontemplasikan. Kita bawa ke dalam kesadaran rohani kita. Kemana saya nanti dalam perjalanan hidup saya ini? Dan itu termasuk salah satu pertanyaan abadi dalam benak orang ya. Apa itu kebahagiaan? Mengapa ada penderitaan? Kemana saya setelah mati nanti? Inilah yang hendak dijawab oleh iman kita. Clemens dari Alexandria menulis, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah harapan dan kelegaan bagi orang-orang beriman. Mengapa perlu berbicara tentang hari esok ini? Kedatangan kedua kali ini. Mengapa? Supaya keterikatan kita yang menyiksa dengan dunia ini, rantainya dilepaskan. Karena kita yakin kebersamaan dengan Kristus itu membawa kita pada kebahagiaan sejati yang memerdekakan. Mengapa keterikatan yang menyiksa? Katakanlah ada rasa kehilangan kita yang kita pikir akan menjadi selamanya milik kita, ternyata pergi, sakit, sedih. Apalagi kalau pergi tiba-tiba tanpa pamit. Atau ada juga rasa sukacita. Itu tadi terlalu negatif barangkali ya. Dari yang positif. Positif dalam arti kebalikan dari kesedihan ini. Bergembira sekali. Saya akhirnya mendapatkan mobil baru yang saya dambakan selama ini. Syukur, oke. Sesuatu yang disyukuri, bersyukur itu baik dalam dirinya. Tetapi ketika menjadi keterikatan, tiba-tiba sesuatu terjadi pada mobilmu yang cantik itu, mulai terganggu hati. Ada lagi, makin sombong dia setelah punya mobil. Tak mengapa, contohnya tadi mobil, banyak harta lainnya, misalnya emas, uang, valuta asing, kripto, macam aset yang mengikat, yang membawa hati kita ke sana di mana ia berada. Nah, ini juga bisa menjadi keterikatan yang menyiksa dan membuat kita tidak punya cukup perhatian untuk berbicara tentang akhir hidup. Semoga kita punya kesempatan lain lagi untuk mendalami tentang ini. Ketika Kristus datang lagi, dunia ini akan mengalami perubahan dan kebangkitan yang besar. Segala yang rusak akan diperbaiki dan segala dosa akan dihakimi. Yang rusak akan diperbaiki. Santo Gregorius dari Nisa. Apa yang menarik? Apa yang menarik dari ajaran kekristenan ini? Pengampunan. Berbicara tentang akhir hidup ini, kita semua bisa berkobar-kobar karena entah kamu baik seumur hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, kamu bisa dengan penuh keyakinan yang rendah hati, tentu rendah hati karena kamu baik tadi dikatakan, bahwa kamu hidup bersama dengan Kristus dalam keabadian juga. Nah, sebaliknya, kamu yang selama ini merasa diri berdosa sekali, saya tak layak untuk bahkan menyebut namanya. Saya berdosa, bejat pikiran saya, niat saya, ini pikiran ini jorok, kotor. Tetapi kita yakin ada pengampunan yang rusak diperbaiki. Nah, memikirkan akhir zaman tidak harus membuat kita menjadi ketakutan, tetapi menjadi tersadar
Oh, ini rupanya yang terutama dalam hidup ini. Semoga demikian. Saya pikir menarik mengutip tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja ini yang sekalipun bayangkan ya, mereka hidup itu tahun Clemens Alexandria tahun 150 lahir 215. 1800 tahun yang lalu dia sudah mencemaskan bahwa ada orang yang tidak siap menyambut masa akhir hidupnya. Dan kecemasan ini, ya perhatian dari Clemens Alexandria ini relevan hingga masa kini. Ini menjadi pengingat juga bagi kita. Tentu refleksi-refleksi mereka ini, janganlah rasanya tidak asik juga lah terlalu, mana ayatnya, ada tak ada ayatnya, sampai kita pada akhir hidup kita. Nah, kalau kita mau lebih final kalau berbicara, begitu ya. Entah kamu percaya dengan ayatnya, harus menuntut ayatnya. Entah kamu percaya tanpa tahu menahu soal ayat, kamu akan dihadapkan pada situasi akhir zaman ini. Dan ketika tiba waktunya semacam itu, semoga kita dalam keadaan siap. Pace ebene.